Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester 1, semester ganjil ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun kalian berada, saya harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah yang pertama, kalian dapat menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan berbagai bentuk. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dalam masalah keseharian, mengkaitkan soal-soal pada permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan silahkan dipelajari materinya dan diperhatikan baik-baik. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, bisa melalui WhatsApp ke nomor saya langsung ya. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu kalimat yang memiliki tanda pertidaksamaan dan variabelnya berada dalam bentuk atau dalam tanda nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ada beberapa bentuk. Yang pertama, yang ini. Yang pertama itu bentuknya seperti ini. Fx ya, bisa kurang dari, nanti ada kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, sama dengan. Nah, di sini A itu sebuah bilangan ya. Kemudian yang kedua bentuknya F ya, F dulu, X kurang dari Gx. Seperti ini ya, yang ketiga ya, maaf. Ini yang ketiga. Yang kedua yang ini, yang hanya Gx, Fx atau fungsi X kurang dari Gx. Cara menyelesaikannya, yang pertama, untuk bentuk pertama, jika Fx kurang dari A, maka negatif A kurang dari Fx kurang dari A, atau Fx berada di antara negatif A dengan A. Jika Fx lebih dari A, maka Fx kurang dari negatif A atau Fx lebih dari A. Atau cara keduanya dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kemudian bentuk kedua, jika bentuknya seperti ini, nilai mutlak Fx kurang dari Gx, maka seperti ini ya, bisa dibaca sendiri untuk lebih jelasnya. Nah, ini kalian harus dihafalkan. Jadi kurang lebih penyelesaiannya ada dua metode. Yang pertama menggunakan, ini definisi ya, bukan sifat, definisi nilai mutlak. Ini definisi. Ini juga definisi. Nah, yang kedua ini menggunakan mengkuadratkan kedua ruas atau sifat nilai mutlak. Kuadratkan kedua ruas ya. Itu juga dengan yang ini. Mengkuadratkan kedua ruasnya. Dengan catatan
Jika X1 adalah penyelesaiannya, maka Gx1 lebih dari sama dengan 0. Oh maaf, di sini bukan A ya. Ini harusnya Gx. Ini juga Gx. Silahkan nanti disimak baik-baik. Contoh menyelesaikan untuk bentuk yang pertama ya. Bentuk pertama di sini kita lihat contoh yang A. Nilai mutlak dari 2x ditambah 3 kurang dari 5. Cara menyelesaikannya adalah kita lihat tadi bentuk pertama. Bentuk pertama yaitu ini ya. Kalau kurang dari A berarti negatif A kurang dari Fx kurang dari A. Kita buat di sini seperti itu. Sehingga negatif 5 kurang dari 2x ditambah 3 kurang dari 5. Kemudian semua ruasnya ya, untuk menghilangkan 3 di sini, semua ruasnya ada 3 ruas ya. Ruas pertama, kedua, ketiga, semuanya dikurangi dengan 3, dikurangi 3. Yang di sini juga dikurangi 3. Yang sebelah kanan dikurangi 3 juga. Sehingga menghasilkan negatif 8 kurang dari 2x kurang dari 2. Betul ya, 5 kurangi 3 kedua. Setelah itu semuanya dibagi dengan 2 karena di sini ada 2x dibagi 2 ketemunya negatif 8 dibagi 2 ketemu negatif 4. 2x dibagi 2 ketemunya x, 2 dibagi 2 ketemunya 1. Nah ini adalah penyelesaiannya. Contoh yang kedua berarti yang bentuknya nilai mutlak Fx kurang dari Gx. Perhatikan. Kita ambil yang B. 2x kurangi 9. Nilai mutlak 2x dikurangi 9 kurang dari 4x dikurangi 3. Cara menyelesaikannya seperti apa tadi? Ya. Kalau di buku ini di modul ini kita menggunakan definisi nilai mutlak. Ya. Definisinya apa tadi? Ya. Kalau ada bentuk seperti ini ya, sama, maka penyelesaiannya adalah Fx, maaf, tidak ada nilainya, lebih dari min Gx atau Fx kurang dari Gx yang tadi di depan ya. Silakan nanti kalian hafalkan bentuk 1, 2, dan 3 beserta penyelesaiannya. Perhatikan di sini. Menurut rumus yang tadi, pertidaksamaan nilai mutlaknya berubah menjadi dari sini ya, berubah menjadi seperti ini. Dan kita selesaikan, kurungnya kita buka, jadi negatif 4x, di sini menjadi ditambah 3, 6 min dikali min jadinya plus. Negatif 4x nya kita pindah ke sana, pindah ruas, 2x ditambah 4x lebih dari 9-nya kita pindah juga dari sini ke sana, ke kanan, dari kiri ke kanan. 9 ditambah 3
Hasilnya ini berarti 6x, di sini 6x. 9 tambah 3 berarti 12. Sehingga 6x lebih dari 12. Kemudian kedua ruasnya kita bagi dengan 6. 6x dibagi 6 ketemunya x. 12 dibagi 6 ketemunya 2. Seperti itu cara menyelesaikannya. Yang kedua sama caranya ya. Negatif 3-nya tetap di sini. Negatif 9-nya pindah menjadi positif 9. 4x-nya pindah jadi negatif 4x. 2x kurangi 4x jadinya 2, negatif 2x. Kurang dari 9 kurangi 3, 6. Kedua ruasnya kita bagi dengan berapa? Negatif 2. Kalau dibagi dengan bilangan negatif berarti tandanya berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Kalau tandanya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Begitupun sebaliknya. Sehingga negatif 2x dibagi negatif 2 ketemunya x. 6 dibagi negatif 2 ketemunya, nah ini kurang, harusnya negatif 3 ya. X lebih dari negatif 3. Contoh ketiga. Tentukan interval x yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Kita ambil yang B saja. B ya, sama. Nilai mutlak 2x dikurangi 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak x kurangi 5. Di sini kita menggunakan metode mengkuadratkan kedua ruas atau sifat nilai mutlak. Jadi tanda nilai mutlaknya kita hilangkan, diganti dengan kurung dan kuadrat. Sama ya, seperti ini. Kalau di buku ini kita kuadratkan satu-satu. Mengkuadratkan sudah masih ingat ya, A plus B kuadrat jadinya apa? A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau yang negatif berarti A kurangi B menjadi ini kuadrat, A kuadrat ditambah dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Kuadrat ya. Nah itu masih ingat ya. Nah nanti silakan digunakan rumusnya seperti ini boleh, atau bisa juga seperti ini. Perhatikan, kita gunakan aturan selisih kuadrat. X min 1 kuadrat. Langkah pertama adalah pindah ruas dulu. X kurangi 5 kuadrat kita pindah ruas menjadi min X kurangi 5 kuadrat. Ini kurung ya. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dengan bentuk yang seperti ini bentuknya. Masih ingat? Tidak ya? Mudah-mudahan masih ingat. A kuadrat kurangi B kuadrat akan menjadi A min B A plus B. Kebalik-balik tidak apa-apa, hasilnya sama. Dengan rumus ini ya,
pertidaksamaan ini berubah menjadi 2x kurangi 1 kurangi kurung buka x kurangi 5 dikalikan 2x kurangi 1 ditambah x kurangi 5. Seperti ini ya. Kita sederhanakan, kurungnya kita buka, ini negatif x, ini jadi ditambah 5, jadinya 2x kurangi 1 kurangi x ditambah 5, 2x kurangi 1 ditambah x kurangi 5. Kemudian kita sederhanakan, 2x kurangi x, ketemunya x saja. Negatif 1 ditambah 5 menjadi tambah 4. Yang sini 2x tambah x, ketemunya 3x, negatif 1 kurangi 5 jadinya negatif 6. Sama dengan hasilnya di sini? Oh, beda Pak. Iya. Di sini masih bisa disederhanakan lagi. Nanti hasilnya tetap sama di sini. Yang pertama x1-nya negatif 4, x2-nya ketemu 2. Yuk perhatikan, ini tetap kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Kita cari nilai pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya berarti x tambah 4 sama dengan 0. Ini pembuat 0. X sama dengan 4-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif 4. Atau 3x kurangi 6 sama dengan 0. 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Samakan hasilnya di sini dengan di sini, ini dengan ini. Kalau di buku ini semuni x kuadrat kurangi 10x ditambah 25, kita pindah ruaskan ke kiri semua menjadi ini positif jadi negatif, ini negatif jadi positif, positif jadi negatif, kurang dari sama dengan 0 karena sudah habis dipindahkan ke kiri semua. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat 4x kuadrat kurangi x kuadrat ya, jadi 3x kuadrat min 4x plus 10x jadi plus 6x, 1 dikurangi 25 menjadi 24, negatif 24, kurang dari sama dengan 0. Sederhanakan lagi, dibagi dengan 3. 3x kuadrat dibagi 3 ketemunya x kuadrat, 6x dibagi 3 ketemunya 2x, negatif 24 dibagi 3 ketemunya negatif 8, 0 dibagi 3 ketemunya 0. Kemudian kita faktorkan menggunakan cara yang dulu sudah dipelajari kalian di kelas 9. Hasilnya x tambah 4 dikali x kurangi 2. Dan cari membuat nolnya ketemunya seperti ini. Nah, ini menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya kemarin? Iya. Pembuat nolnya kita geser dulu. Pembuat nolnya itu ada negatif 4 dan kita buat 2 titik. 2 lingkaran ya. Negatif 4 sebelah kiri dan ada 2. Kita masukkan nilai di salah satu interval. Ada 3 interval. 1 yang kurang dari 4. Yang kedua adalah antara negatif 4 dengan 2. Yang ketiga itu lebih dari 2 di sebelah sini ya. 3 interval. 1, 2,
3. Cara mencarinya adalah kita masukkan sebuah nilai X dimanapun kalian inginkan. Saya inginkan di interval kedua. Interval kedua berarti kita misalkan X-nya sama dengan 0. Karena di antara negatif 4 sampai 2 ada 0. Kita substitusikan ke sini saja, lebih mudah ke sini. Menghasilkan 0 tambah 4 dikali 0 kurangi 2. Ini hasilnya 4 dikali negatif 2. Ketemunya negatif 8. Sehingga di interval kedua nilainya negatif ini ya. Negatif berarti sini negatif. Sini positif, sini positif. Kalau sini positif berarti sini negatif, sini negatif. Seperti itu. Sekarang kita perhatikan di sini. Ini kurang dari sama dengan 0. Ada sama dengannya. Karena ada sama dengannya, bulatannya menghitam. Kalau tidak ada sama dengannya, bulatannya tetap putih. Kurang dari 0 berarti bilangan negatif. Yang negatif ini, sehingga penyelesaiannya adalah antara negatif 4 sampai 2 ini ya, ada sama dengannya karena tadi ini hitam, jadi menghasilkan negatif 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Seperti itu cara menyelesaikannya. Silakan nanti dipelajari kembali ya. Kemudian dikerjakan tugas yang saya berikan. Seperti itu ya. Untuk pembelajaran pada hari ini, kesimpulannya adalah untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ada dua metode. Yang pertama menggunakan sifat nilai mutlak atau mengkuadratkan kedua ruas. Yang kedua yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Ya, bentuk-bentuk yang tadi kalian harus hafalkan supaya lebih mudah dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Saya kira cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.